Hai learners, kembali lagi dalam series pembelajaran kita masih di For Your Insight. Dan bersama saya Okina dan tentu saja bersama juga dengan Pastor Evelyn. Halo Hai. Pastor. Hai Okina, hi everybody. Wah, ini sebentar lagi kita menyambut liburan panjang. Ya, liburan panjang karena pada saat nanti ini disaksikan, kita semuanya sedang menanti-nantikan hari di mana sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk bisa review pembelajaran kita Right, lagi, right. belajar bareng lagi. Jadi itu waktu yang pas nih untuk bisa kita menyelesaikan apa yang kemarin-kemarin pada saat bekerja atau melakukan aktivitas, kayaknya masih ada miss deh dalam pembelajaran. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Rif mengenai pembelajaran, biasanya nih kalau liburan panjang, Pastri ada saran nggak sih untuk kita semua di sini, bagaimana belajar yang efektif dan bisa menggunakan libur panjang kita tuh dengan produktif gitu loh, Pastor? Tergantung. Khususnya dalam hal belajar. Karena kita semua itu kan tidak natural ya dalam belajar ya. Kita naturalnya apa dong? Kita Main. naturalnya main, bersantai, Oh gitu apalagi ya. kalau libur panjang tuh sama dengan main bersantai, waktu bersama dengan keluarga. Cuman kita mau Hmm. memberikan satu satu ini kali ya, satu tip untuk bisa manfaatkan liburan untuk belajar juga. Well, I think family time is also important Mhm, ya. Eh, Apalagi zaman sekarang orang tuh kegiatannya banyak ya. Em, Kalau kita punya anak-anak yang menginjak usia remaja misalnya, itu kegiatannya kan banyak aja. mhm, Jadi kalau bukan hari libur, kelihatannya masing-masing anggota keluarga akan punya aktivitasnya sendiri-sendiri. Dan cuma di masa libur itulah kira-kira, ya itu pun memang perlu ada diagendakan dan diupayakan untuk bisa spending time berkumpul ya. together. Nah, sekarang bagaimana cara, manajemen waktunya ya, mungkin kalau, disiplin pembelajaran pribadi ya ambil waktu sebelum yang lain bangun ya. Jadi, time alone itu kan memang perlu sendiri gitu ya, atau mungkin malam setelah selesai berkegiatan. Tapi pemanfaatan untuk, during the day, di mana semua anggota keluarga, beraktivitas bersama and having fun together, sebetulnya bisa memasukkan pembelajaran di situ, Mmm, ya. Artinya, dengan diskusi santai, dengan berdialog, membahas bersama gitu ya. Saya, kalau lagi ada waktu senggang mungkin akan nyetir kemana ke sini gitu ya. Itu saya suka pasang podcast atau, audiobook jadi bisa dan sambil dengarkan sambil di jalan, sambil sambil ya, nyetir. selalu Mmm, sambil gitu kan. Nah nanti kadang-kadang kalau sudah mampir di tempat dan kita ada waktu untuk makan siang atau ngopi bersama, itu kita diskusikan, kita bahas. mhm, Karena memang sebetulnya mendiskusikan atau membicarakan firman Tuhan itu perlu menjadi sesuatu yang sehari-hari gitu mhm loh. mhm mhm Itu sehari-hari mhm karena, keseharian kita kan memang apa ya, dibumbui ya, we are immerged, kita direndam sama sekali dengan firman Tuhan. Jadi pembicaraan firman Tuhan itu musti berada di dalam kosakata yang sehari-hari gitu loh. Jadi bukan di hari Minggu saja, Enggak, pada saat ya heeh. bertemu, atau pada saat jam Bible Right. study. I mean kamu sering kali kan kita sama-sama sering saya nyetir, kamu di samping saya and we just talk. It is Mhm. just part of our Campur-campur conversation. sih, ya kadang kita juga bisa nge-joke, Ya kadang of kita course, of ngobrolin course, yang lain. ya. Tapi itu pasti menjadi satu topik yang kita bicarakan, ya kita Iya. mendiskusikan firman Dan Tuhan. juga bukan semata-mata karena kita sedang bersiap mau mengajar, Mhm mhm. it just we talk Mhm. and itu adalah bagian dari conversation sehari-hari gitu Mhm loh. mhm. Makanya, ya obrolan atau kalau ketemu Mhm. dan tidak ngobrol firman kok jadi agak kering-kering aja gitu ya. Saking menjadi topik sehari-hari ya Pastor, makanya ada juga yang bisa mengirimkan pesan jam-jam mau tidur ya, menanyakan hal-hal yang ditemukan di Alkitab ya. Iya. Saya memang mengupayakan ada jam-jam tertentu ya Iya kalau iya. sudah pada jam segitu udah di atas itu sekalipun saya belum tidur, saya tidak akan menjawab pesan-pesan. Itu saya akan reserve ke esok harinya karena ya sebelum tidur I have my time untuk membaca firman gitu kan. Tapi ya maksudnya tadi kalau mau libur ya nggak berarti semuanya juga bles gitu Itu kan, itu maksudnya. dia. Betul Kak, karena biasanya kalau liburan tuh mood orang bisa langsung berubah gitu ya. Iya. Pengen bisa, "Aduh mau rest sebentar deh dari aktivitas apa segala Sebenarnya kan itu macem." kembali kepada dasar pemikirannya ya. Ya, Berarti, mmm,
You mean to tell me kalau holiday, we don't need the word? Ya, berarti selama ini firman hanya untuk waktu kamu Working bekerja, days, working days gitu ya. Kalau di liburan nggak butuh firman. Ya memang banyak orang yang kemudian seperti itu ya. Apakah kemudian jadi cuti beribadah, dari cuti beribadah, loh kok kamu ini cuti kantor, sekarang cuti gereja, cuti beribadah, cuti Bible study. Oh dari situ kemudian cuti apa lagi? Cuti sharing firman Cuti sharing Tuhan, firman pengalaman hidup, Tuhan, pengalaman bersama cuti Tuhan, bersaksi, cuti bersaksi. cuti, Iya, semuanya jadi iya. cuti. Loh ini berarti firman Tuhan apakah hanya untuk pada saat kita beraktivitas? Kan itu juga sebetulnya kan ada dikotomi di dalam pemikiran kita. Nah, bagaimana cara kita bisa menangani tembok-tembok pemisah itu ya di dalam dalam pikiran kita? Ya, kita perlu memasukkan firman Tuhan ke dalam kultur kita sehari-hari gitu loh. To talk the word, to desire the word, untuk ngobrol, berdiskusi. Itu rangka pikir itu ada. Saya tiba di titik di mana saya ingin bisa berbaring di ranjang tanpa membuka Alkitab dan bisa membayangkan rangka kitab 1 Samuel, 2 Samuel dan membayangkan apa yang terjadi pada keluarga Daud. Saya ingin bisa itulah pikiran yang mengisi pikiran saya sebelum akhirnya saya tertidur, kan gitu kan. Karena I bring the word. Itu renungan terakhir sebelum Itulah menutup renunganku mata. yang terakhir sebelum aku menutup mata, ya, dan terbaring tanpa sadar lagi, gitu kan. Saya mau rangka itu gitu. Jadi saya pastikan sebelum tidur saya membaca Alkitab sehingga setelah selesai membaca dan saya tutup buku Alkitab, actually the word stay in my mind. Sehingga waktu saya tutup mata, itu yang saya bisa bayangkan, gitu kan. Nah jadi untuk bisa seperti itu ya kita perlu simpan firman Tuhan. Kita perlu bisa dan kalau dilakukan juga nikmat sih sebenarnya ya. Dan nggak harus dibuat-buat kan, it's just our life gitu. Jadi ya untuk teman-teman semua yang akan berangkat berlibur, ya kalau memang ini disaksikan pada saat liburan atau menjelang liburan, ayo tetap aja terus gitu. Disiplin is disiplin. Kita kan nggak berhenti makan karena kita mau libur kan. Makan tetap 3 hari atau bahkan liburan malah 5 kali makannya. Makanya setelah pulang liburan ada orang jadi berkembang ke kiri, melebar ke kiri dan ke kanan. Kan nggak kemudian karena libur kita cuti makan kan. Kita nggak cuti minum. Makan minum ya part of our day. Same thing kita makan firman Tuhan ya tetap dosisnya pun tetap. Bahkan mungkin seperti liburan dosisnya jadi lebih banyak. Sama seperti kita banyak makan, banyak snacking pada saat liburan. Seperti itu seharusnya dengan firman Tuhan. Banyak makan firman lagi liburan. Gitu. Jadi momen nanti berkumpul dengan keluarga sebenarnya juga bisa dipersiapkan ya. Persiapkan nanti liburan mau bicarakan apa, mau mendialogkan apa, mau belajar apa. Jika Anda adalah orang tua bisa disusun dari sekarang perencanaannya. Atau kalau mau pergi dengan teman-teman, berlibur dengan teman-teman, ini adalah topik yang menurut saya layak sekali untuk didiskusikan. Dengan anak-anak pun begitu. Kalau misalnya ada nyetir jauh ya, you driving from city to city, you prepare Bible quiz di mobil sambil atau ada Bible quiz atau singing songs together, ya kan, tebak-tebakan dan itu akan bikin firman itu tetap hadir gitu di Dan dalam. terasa menyenangkan Betul, untuk anak-anak. Atau yang dewasa juga mau dibikin Bible quiz. Aduh, tapi menarik ya. Bisa diikuti juga, pastikan sebelum Anda tidur dan pada saat Anda bangun hal pertama yang menjadi, hal pertama yang kita renungkan sebelum tidur dan hal pertama yang kita renungkan pada saat bangun tidur adalah firman Tuhan. Adalah firman Tuhan. Kita memastikan jiwa kita, pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Right. Oke, Pastor If, kita sebelumnya tuh sudah mendiskusikan dan menggali lebih dalam Matius pasal yang ketiga. Itu ada beberapa episode kita tayangkan, kita hadirkan, dan Anda bisa mereview kembali atau bisa apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kayaknya saya butuh clarity atau butuh kejelasan, ada hal yang masih membingungkan, ada istilah yang saya tidak pahami, tidak hanya Anda bisa menemukan dari alat-alat gali dalam mendampingi pembelajaran Alkitab Anda juga bisa juga mengirimkan komen atau mengirimkan message untuk kami juga bisa bantu nanti mendukung Anda dalam belajar Alkitab. Kalau hari ini kita akan sama-sama menggali Matius pasal yang keempat.
Ini Matius pasal yang keempat, judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Mhm. Dan kita bisa melihat di Injil Markus juga ditulis dan juga di Injil Lukas. Biasanya kita kalau membaca satu perikop yang juga ada di Synoptic Gospel atau Injil sinoptik lainnya, itu memang paling enak bisa dijajarkan karena Mhm. ada informasi, istilah, unsur waktu, unsur tempat yang mungkin di satu Injil tidak ada di Injil yang lain, tapi Mhm. mereka bisa saling melengkapi. Iya. Ya, jadi ini kita bantu juga Anda dalam belajar Alkitab. Apabila dalam Alkitab Anda ada referensi pasal-pasal yang lain yang menjelaskan perikop yang sama. Jadi seperti pencobaan di padang gurun, ada di Matius pasal keempat, ada di Markus pasal yang pertama, dan juga di Lukas pasal yang keempat. Oke, mungkin saya akan bacakan dulu, kita ayat 1 sampai ayat ke berapa dulu nih Pastor If? Sampai ayat keempat dulu kali ya? Ayat 1 sampai oke boleh, ayat keempat Oke, atau kita mau sampai ayat 11 ya, Ki? sampai ayat 11 ya? Iya. Oke. Saya membacakan, Anda juga bisa sambil membuka Alkitab Anda dimanapun Anda berada, atau saya membacakan secara audio sambil Anda berjalan menuju tempat kemana Anda tuju, Anda juga bisa menyaksikan dan menyimak firman Tuhan. Oke, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Mhm. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amen. Nah, teman-teman belajar semua dimanapun Anda berada, kita masuk ke perikop yang baru, judul yang baru, dan kali ini menariknya adalah kalau kita baca di Matius pasal yang ketiga itu ditutup dengan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mhm. Dan disitulah pertama kali kita melihat Yesus dalam tubuh dewasa mulai dimunculkan dalam Injil Matius. Dan setelah pembaptisan itu, kalau Injil Lukas menuliskan kira-kira Yesus berumur 30 tahun, lalu kita masuk ke Matius pasal yang keempat, dan ada persamaan ya Pastor If, Mhm. yang kita temukan nih dengan Matius pasal yang ketiga, Iya. yaitu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Sama seperti pada saat kita mempelajari Matius pasal yang ketiga mengenai Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis dimunculkan atau datanglah firman Tuhan kepada Yohanes di padang gurun. Right. Ini masih dengan bahasa Yunani yang sama yaitu eremos, dan dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kalau para pendengar, pembelajar semua masih ingat, eremos di sini artinya tidak hanya tempat padang gurun secara harafiah, namun juga ini adalah istilah mengenai situasi atau lingkungan atau kondisi yang memiliki arti dikucilkan, tempat yang terpencil, Mhm. tandus, sunyi, sepi, gersang, ditinggalkan, yang seharusnya ditolong tidak ditolong. Nah, itulah situasi yang mewakili kata eremos Eremos. di sini di padang gurun. Iya. Namun Yesus dibawa atau dalam bahasa Inggrisnya led by the Spirit, jadi Right. dipimpin oleh Roh untuk dicobai oleh iblis. Dalam catatan saya ini kata dicobai itu juga ada makna Peirazo. ya, peirazo, Right. itu artinya adalah memeriksa dengan penuh ketelitian, Iya. menarik, memikat, membujuk, seperti dalam menguji kadar logam. Mhm. Lalu ada unsur ingin membuktikan kualitas sesuatu,
dan juga untuk mencobai. Saya tambahkan ya, Mhm. for the purpose of ascertaining his quality Iya. or what he thinks and how he will behave himself. Jadi ada motivasi untuk Dengan menunjukkan motivasi untuk menguji menguji. dan Iya. membuktikan bagaimana nanti dia akan berperilaku atau Mhm. berpikir dan berperilaku Setelah ujian itu diberikan. dalam ujian itu ya. Wah, ini ayat pertama saja udah banyak sekali maknanya ya, Pastor If. Ya, itulah dicobai. Itu dicobai artinya. Jadi Dan mhm, dan dicobai itu dikatakan di sini Yesus dibawa ya, oleh Roh. roh. You know, when I was reading that part, hati saya terenyuh gitu Mmm, ya. Terenyuh dan terharu bahwa padang gurun, dalam konteks ini, bahwa dia dibawa ke padang gurun. The Lord is fully in charge. mmm. Tuhan itu, eee, Jadi inisiasi dari Tuhan. diinisiasi dan artinya He is fully in charge. Mmm, Kau tidak ke padang gurun itu sendirian gitu ya. mhm mhm. Dan dalam hal ini kita lihat bahwa Roh Tuhan Allah Ya. yang membawa Yesus ke padang gurun. Mhm It's by the will of God mhm. gitu kan. Nah jadi itu juga satu hal yang kita kemudian bisa tarik pembelajarannya ya. Ya untuk kita yang mengalami masa padang gurun. Di mana mungkin kita berkata, "Tuhan nih masih sertai saya apa tidak ya?" Mmm, Well, ini bikin saya sangat terharu karena the Holy Spirit is the one yang menyertai, yang membawa gitu ya, yang memimpin. yang memimpin. Ya, Dia tidak ditinggalkan sendiri, yes, gitu ya. amin. Oke. Lalu, dicoba iblis ini bahkan saya coba cari tahu juga ya dalam bahasa Yunaninya diabolos. Iblis itu adalah seorang pengumpat, pendakwa, dan Mhm, juga pemfitnah. Jadi ini sangat menarik sekali, tidak hanya Yesus dan iblis dalam tin ini, tapi juga ada kehadiran Roh Tuhan dalam perjalanan Yesus ke padang gurun. mmm, Lalu juga di situ dituliskan Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam mmm, dan akhirnya laparlah Yesus. 40 hari 40 malam ini juga ada referensinya juga ya Pastor, iya, dalam, perjanjian lama, angka 40, angka 40, iya, kalau dalam Alkitab Studi yang saya pakai yang versi bahasa Indonesia ini setiap angka itu ada lambangnya atau ada maknanya. mhm, Jadi angka 40 itu pun juga ada maknanya, ini melambangkan waktu yang panjang namun ada, spesifikasinya, ada, ketentuannya. iya, Jadi walaupun panjang tetap ada tujuan tertentu dalam waktu yang panjang itu. right right, Saya juga mencatat beberapa referensi di mana lagi angka 40 hari itu ya, atau angka 40 itu muncul dalam perjanjian lama. Karena kita tahu Yesus itu adalah penggenapan dari perjanjian lama, ya iya, Pastor. Jadi tidak ada right, sesuatu yang kebetulan, sekalipun ditulis dalam perjanjian baru. yes, Jadi kayak contoh waktu zamannya Nuh, air membanjiri bumi selama 40 hari, 40 malam. mhm, Lalu juga Musa berada di Gunung Sinai pada saat Tuhan memberikan, hukumnya kepada Musa itu juga 40 hari Musa berada di Gunung Sinai. Lalu juga 40 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun. right right, Jadi itu angka 40 juga. Lalu ada catatan juga bahwa ternyata, mmm, Daud dan raja-raja yang baik pada zaman Israel itu juga memerintah kurang lebih selama 40 tahun. Jadi ada makna 40 juga, angka 40 juga dalam catatan sejarah. mhm, Jadi ini menarik sekali sampai Injil Matius pun menuliskan angka ini, supaya juga kita bisa merujuk ke perjanjian lama, apa sih hal-hal atau catatan-catatan sejarah yang terkait dengan simbol angka 40 ini. Nah, Pastor oke. Ip ada yang mau menambahkan di ayat pertama dan ayat kedua? I think, before we go further, Mhm check your reference juga ya. mhm Jadi di ayat pertama di Matius pasal yang keempat, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. mhm, Iblis dengan I huruf besar iya, di bahasa Indonesia ya iblis. Apakah ini kemunculan pertama kali kata iblis di Injil Matius, mmm, ya kan? mhm Mmm, Iblis ini adalah diabolos. mhm, Diabolos itu, mengandung makna di dalam bahasa Inggris sebagai accuser, pendakwa, slanderer, mmm, ya. So,
Jesus was faced dan Yesus diperhadapkan di tengah padang gurun itu. Tadi kita tahu ya, eremos tidak hanya bicara mengenai geographical location but also a situation Mhm, where you feel like mhm, you are abandoned, tidak dijaga, disediakan oleh orang yang seharus atau pihak-pihak yang seharusnya menjagai dan memelihara. Jadi it is both a a sense or a feeling as much as it is also a place or a location. mmm, Kan itu ya, padang gurun. And then who do you meet over there? mhm. Eee, ada slanderer and Makin accuser. memperkuat situasi ya, dengan Ada kehadiran orang slanderer ketiga ini. and accuser. Ya, Ya, I think, kita ya, melihat siapa aja sih yang ada di situ ini juga mhm, kalau mau dimaknai ya, mhm, artinya you are there, ya God is there, Jesus was there, and the Holy Spirit was there, and the slanderer was mmm. there. Sandra itu pemfitnah ya? Ya, Mmm, ya slanderer itu, eee, penuduh, iya, penghina, mmm, ya kan. Jadi pada saat kita pun waktu mengalami musim padang gurun kita akan bertemu dengan siapa? Who do mmm, you meet in your, padang gurun? Saya rasa kita juga pernah bahas itu ya, mhm, karena Yohanes Pembaptis tumbuh besar di padang gurun. mhm, Nah, kita baru tahu dengan siapa kita bertemu. At the end of that season, pesan apa yang kamu katakan? mhm, Ya ternyata di sini juga kita melihat, Yesus bertemu dengan the accuser. mhm. Dia adalah pendakwa, Pendakwah, ya, yang mendakwa. Dan penuduh, dan pendakwa mhm, ini adalah suatu istilah legal, mmm, ya. Ini adalah legal terminology. Jadi bukan sekedar pengejek, mhm. tapi dia mendakwa. Dalam ruang sidang ini jaksa ya, Iya, tugasnya jaksa iya, nih iya, untuk menyatakan kesalahan heeh, dari orang yang didakwa. iya, Mmm, JPU ya. mhm, Pendakwa, dia mhm, pendakwa kamu. It is a legal terminology. Jadi bukan sekedar menghina, tapi mendakwa dan mendakwa ini mempersalahkan berarti ya mhm, salah secara hukum, mhm, kan begitu. Nah itu, bertemu di padang gurun. But make no mistake that in that padang gurun ya, di padang gurun itu there's also the Holy Spirit mmm, yang Yohanes perkenalkan dalam tulisan Injil Yohanes mmm, sebagai the comforter, mhm. eee, Penghibur, penghibur, roh parakletos. roh kebenaran, Iya, dia adalah parakletos. Dan parakletos ini apa parakletos? mmm, Parakletos itu juga mengandung makna tidak hanya comforter but advocate, mhm, penasehat. penasehat, So you are accompanied by your lawyer mhm, when you are in a wilderness mhm, meeting your pendakwa. mhm. Nih, kalau istilahnya lawyer ini tuh kayak penasihat hukum ya, Ya, PH. ya. Mmm, Jadi kamu punya PH, mhm, sementara kamu sedang didakwa nih, dibacakan dakwaannya mhm, oleh si accuser, mhm, si pendakwa ini, mhm, mhm, gitu kan. So it give you the sense or the feeling, ya, ketegangannya seperti apa. mmm. And you are there, duduk di kursi tengah itu, and then over here is your lawyer, and over there Nah, is sebelah your kanan nih biasanya pengacaranya, sebelah iya, kiri ini itu adalah JPU-nya. JPU-nya gitu ya. Nah ini terjadi as you are in the wilderness. Mmm, Nah jadi juga menguatkan buat, mmm, teman-teman dan siapa yang sedang juga turut belajar pada saat ini, kita tambahkan lagi mhm, pemahaman ini gitu ya. Karena memang, Yohanes Pembaptis memperkenalkan, Roh Kudus di dalam Yohanes pasal yang ke-14, "Sebab aku akan memberikan kepadamu seorang penghibur, mhm, another comforter, mhm, dan dia adalah Roh kebenaran." You check that word di situ, dia adalah parakletos, mhm, dia adalah parakletos dan, ini adalah advokat, mmm, dia adalah penasehat mhm, kita yang tahu dan paham hukum, mhm. ya kan? Dan dia bisa mengingatkan kepada kita, mengingatkan apa yang Yesus pernah Ajarkan, ajarkan kepada iya, kita. Jadi, kita tidak sendirian, sekalipun memang di padang gurun itu diperhadapkan dengan the accuser, mmm, si pendakwa itu. mhm, Gitu, I think I would like to add that part on the first one. iya. Dan memang menariknya, peristiwa ini terjadi setelah Yesus diinaugurasi Yes, ya dalam baptisannya, ya, karena itu pelayanan belum dilakukan. betul. Belum dilakukan pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu, langit terbuka dan muncullah Roh Tuhan seperti burung merpati dan dari situ ada suara Tuhan yang berkata, "Inilah anakku kepadanya kepadanya aku berkenan." Ya, dan itu
Yohanes Pembaptis yang melakukan pembaptisan hari Yes. itu, dia pun bersaksi bahwa Yes. dia melihat, Yes. dia mendengar, Iya. gitu ya. Mhm. Ya, dia mendengar. Jadi ini kita bisa juga secara teologis memaknai bahwa pada saat baptisan di Sungai Yordan itu adalah hari inaugurasinya, Mhm, mhm. ya. He is acknowledged publicly as king. Iya, iya. Ya. Mhm. Tapi belum bekerja nih kan, Belum seperti itu. belum, pelayanan nanti setelah pencobaan di padang gurun ini. Iya, iya, iya. Jadi ini sebuah urut-urutan yang juga kita bisa pelajari ya dalam Iya. perjalanan hidup kita, bahwa perkenanan Tuhan itu bukan dari Bukan karena prestasi, pelayanan. bukan karena kesibukan, Betul, bukan. bukan karena Bukan karena public pencapaian, recognition juga. ya, bukan. Memang karena antara Bapa dengan anaknya. Yes. Jadi waktu Bapa Surgawi berkata pada saat Yesus dibaptis itu, inilah anakku yang kukasihi, Mhm. the basis of that love itu bukan karena jadi basisnya ungkapan aku berkenan, I'm pleased with you, itu bukan karena sederet perilaku Iya. atau prestasi atau pencapaian atau trofi-trofi. Belum bekerja nih, ya kan? Belum. Nah, jadi juga bagi kita yang berada di dalam kultur task oriented, ya, aku harus mencapai, aku harus berbuat, baru kemudian aku bisa diterima, ya. Aku harus naik jabatan, baru aku disayang. Well, kita lihat bagaimana hubungan Bapa dengan Yesus, dan di sini kita menonton sendiri, melihat sendiri bahwa dia belum aktif pelayanan, belum ada KKR, belum ada apa Belum ada ya? pengajaran juga yang Right. disampaikan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, Iya. gitu. Apakah Anda bisa menerima firman Tuhan itu bahwa Anda dikasihi Iya. bahkan sebelum, gitu ya. Karena Ya. memang bukan itu basisnya, gitu. Betul, dan maksud saya melihat urut-urutan ini, Pastor Yves, dan tidak juga bisa kita menyimpulkan bahwa waktu kita dibawa oleh Roh Tuhan ke padang gurun itu adalah bukti Tuhan tidak sayang kita. Betul. Karena tidak cocok dong jadinya. Betul. Masa habis Tuhan menyatakan kasih sayangnya dan perkenanannya kepada anak yang dikasihi, langsung dijebloskan kepada dijebloskan iya. atau dibuang. Atau dibuang. Iya kan? Banyak orang langsung bilang gitu, aku dibuang. Iya, dan kata dicoba ini akhirnya cocok. Karena sebelumnya Yesus sudah diakui, udah diakui oleh Bapa, inilah anakku yang kukasih. Siapa sih yang nggak bangga dibilang anakku? Iya. Ya saya dipanggil oleh orang tua saya itu Inang. Apa Nang gitu. Ya, Ini sama, beda sama. dengan bahasa Indonesia ya, saudara-saudara. Karena saya dari suku Batak, itu adalah panggilan sayang yang sifatnya lebih intim lagi. Iya. Gitu. Iya. Jadi saya tidak dipanggil apa nakku, enggak, dipanggilnya Inang. Ya, itu kan dalam bahasa kita ya. Dalam bahasa kita itu emang rasa disayang banget itu. Iya. Itu kayaknya disayang banget, kayak kesalahan tuh kayaknya udah nggak ada lagi di mata orang tua kita. Right. Yang penting nadanya lembut gitu. Yeah. Nah, ini sama seperti itu juga perasaan yang saya maksud dengan kita membaca Yesus secara pribadi. Allah Bapa mengakui dan memberikan perkenanannya, rasa sayangnya ditunjukkan, diekspresikan. Aduh, seorang Bapa mengekspresikan rasa sayangnya kepada putranya. Right. Lalu setelah itu dicobain. Nah. Artinya, apakah perkenanan itu cukup membuat basic yang cukup kuat untuk menghadapi pencobaan. Yes. Jadi cocok sekali memang yang dicobai adalah karakternya, identitasnya sebagai anak Allah. Right. Nah, ini yang kita mau dalami Pastor Yves di sini. Kita mau lihat kualitas Yesus ini terbuat dari apa sebenarnya? Iya. Karena di padang gurun baru ketahuan ya, kita ini dibikinnya dari apa sih? Terbuat dari apa sih? Karena tentu saja oleh seorang pendakwa kita akan dikuliti. Kesalahan sedikit pun itu kayaknya akan di-magnify, akan dibikin senyaring mungkin dan dinyatakan kesalahannya. Right. Nah, lalu ayat yang ketiga ya, kita Sebentar, maju. yang dua dulu dong. Ya, Pastor. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Pada bagian ini kita melihat bahwa as much as he is the Son of God, dia adalah Allah yang menjadi manusia, he is fully manusia juga. Kita melihat kemanusiaan Yesus di ayat ini. Iya. Jadi artinya ini penulis Injil apa adanya mencatat. Ya, ini bukan buat-buatan. Ya, kalau tulisan Alkitab, dalam hal ini tulisan Injil, adalah buatan manusia dan atas inisiasi manusia, maka dia tidak akan menggambarkan bahwa Tuhan junjungannya berada dalam posisi lapar. Jadi, do you understand?
Jadi dalam situasi seperti apa Yesus menceritakan kejadian ini kepada murid-muridnya ya, Pastor, ya? Karena Iya, kan belum ada muridnya. nggak ada. Berarti kan ada satu momen di mana Yesus Menceritakan menceritakan kepada Matius apa atau kepada adanya. Simon Petrus, Yes, ya. apa Mmm, adanya itu diceritakan, mhm mhm. ya, dan dipastikan oleh Matius itu dicatat. Heeh, saya lapar pada saat Pada itu. saat itu aku lapar. Ya, Ini kan pasti muncul dalam pengajaran-pengajarannya waktu dia mmm, spend time together with the dengan disciples, murid-muridnya, ya. ya kan, ini karena tidak ada murid di Tidak sini. ada murid, betul. Betul. Nah, banyak tulisan-tulisan lain mungkin ya, kalau memang ini adalah isapan jempol atau buatan manusia, tidak akan diportray seperti itu. Mmm, Apa respect Tuhan yang merasa lapar? mmm, Kan begitu. Tapi ini apa adanya, mhm, karena dia juga fully, man mhm, as much as he is God, mhm. gitu. Dia berasa lapar loh, ya kan? Dan itu dalam kondisi yang lapar. Nah ini sekarang coba kita soroti kata lapar ini. Iya, saya familiar sekali dengan rasa lapar itu, karena saya 100% manusia. Ya, ada kondisi lapar, ini kita kita pegang dulu ya, siapa sih orang kalau tidak makan 40 hari tidak lapar? Ya itu kayaknya udah batas maksimal seseorang Iya, bisa bertahan, betul mhm. sekali. Nah, lalu datang si pencoba itu dia si pendakwa itu, Datanglah si pencoba itu, ya. ya, dia datangnya pada the end of the 40 days. Mmm, Berarti Yesus sedang berada pada kondisi titik terlemah dalam hal fisik, fisiknya, mhm, secara fisikal. mhm. Ini sudah sangat 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 butuh makan. Artinya setan akan datang dalam hidup kita di posisi yang Iya, paling-paling untuk rentan mendakwa, untuk mendakwa. bukan untuk menghibur, Bukan, untuk itu mendakwa. tugas Roh Kudus. Ya, Tugas untuk Roh Kudus mendakwa, menghibur kita. ya. Tapi waktu Jadi kita lagi rentan-rentannya nih, iya, secara fisik, emosi, kalau saya bilang spiritual, kan tanah tandus kering kering tiada tiada berair, berair. Anda perlu cukup sadar bahwa ada orang ketiga juga yang hadir Iya, untuk mendakwa. kenapa dia tidak datang pada puasa hari pertama? Kita masih kuat. Itu dia. Jadi when your strength, physical strength Mmm, is completely stripped, ya. When you don't have any more money in the bank, mmm, kalau masih ada depositonya, masih ada rasa masih ada aman. rasa mampulah, Mmm, ya kan? Tapi kalau sudah batangan emas yang terakhir, logam mulia terakhir, sudah harus digadaikan atau harus dijual. mmm, Deposito sudah terkuras habis, ya kan? Rumah tempat tinggal warisan pun sudah terjual. Nah, gitu loh. When you completely stripped, dilucuti dari semua kekuatan-kekuatan and everything that sustain you physically. Dari semua penopang-penopang physical yang ada dalam hidupmu. When all of those caga-caga itu tiada lagi. pokoknya hal-hal yang memberikan rasa aman itu ya, Right. tidak ada lagi. Then what? Kan gitu. Kalau kita bicara mengenai kelaparan ya, orang butuh makan to sustain this physical body. Ya kan? Tapi kemudian kita lihat di dalam pencobaan yang pertama, apa yang terjadi di sini? Si pencoba itu datang lalu berkata kepadanya, ya, jika engkau anak Allah. Nah ini kita ngomong dulu nih, jika engkau anak Allah. Ini Coba dulu, ya kan? ini kaitannya dengan Matius 3 tadi, waktu Yesus dibaptis. Nah, Nah, jika engkau anak Allah. Kalau di Alkitab saya langsung saya lingkari pakai tanda panah ke Matius pasal 3 tuh ada di atasnya tuh ya. mhm, Di ayat yang ke-17. mhm. Di ayat yang ke-17 jelas, inilah Anakku anakku. yang kukasihi, Yang bukan cuma anakku anakku lagi. saja, tapi yang kukasihi. Kukasihi, yang kukasihi. Inilah anakku. Itu kan sudah identitas. Udah Yang identitas. kukasihi. Udah begitu. Jadi Ditambah bukan lagi, sekedar anak. kepadanya aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Kok bisa-bisa loh. Jadi kan Hmm. itu kan is the word that is declared by the mouth of God. Itu perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan justru perkataan itu yang kemudian digunakan oleh si pendakwa dengan berkata jika. Dia tambahkan kata jika. You understand that? Jika itu memang memberikan apa ya, keraguan. Iya, untuk memancing keraguan. Jangan menjadi probabilitas, ini Yes. menjadi apa iya apa bukan. Keraguan identitas ya. Betul. Nah, coba ini terjadi di padang gurun. Apa yang terjadi pada kitab Kejadian pasal yang ketiga? Bukankah kepada manusia juga? Ya, kepada Hawa. Ular itu berkata, pada saat kau memakan buah itu, kau akan menjadi seperti
kau akan jadi seperti Allah. Loh, sebelum dia makan buah yang terlarang itu sudah diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tidak perlu harus makan buah itu untuk jadi serupa segambar, untuk menjadi serupa Allah. Tidak. Dia sudah diciptakan serupa segambar. Tapi kan kemudian dia tebarkan bibit keraguan-raguan. Twisting the word. Jika. Apa iya Tuhan itu bermaksud baik dengan intensi yang baik menciptakan kamu serupa segambar. Nah, jadi he will give this jika, if, ya, jika if you are truly the son of the living God. The word of a doubt ya, sebuah kata keraguan jadinya diberikan. Cuma ditambah aja kata jika, gitu kan? Jika. Jika engkau adalah anak Allah. Jadi sebelum ngomong perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti, kalimat bagian pertamanya itu dulu, Ki. Itu karena digoyahkan. Iya, karena kalau yang itu sudah digoyahkan, dan kalau kita melihat nanti ya, ini ya, tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-11, right? Nah, kita lihat itu memang ada 3 pencobaan. But you see, nah, the third temptation, ultimate, kalau saya bilang, what is the ultimate temptation? Apa sih ujung-ujungnya mau kemana ini? Si pendakwa ini minta ngapain sih? Minta disembah. Minta disembah. Nah, ini kita nggak boleh lupa. Apa pagar awalnya? Identitas. Beneran nggak kamu anak Allah? Kalau dari yang pertama itu sudah otek, ujung-ujungnya siapa yang kamu akan sembah? At the end, what he aim, and he always aim at that. Karena alasan kejatuhan dia dari surga. Kenapa dia diusir, ditendang keluar dari surga? Ya, dan membawa sepertiga jumlah malaikat yang ada di surga. Adalah dia mau disembah. Ingin disembah seperti Allah. Dia ingin disembah seperti Allah. So ultimately that is what he aims. Dan gitu. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Pengikut-pengikut. Sampai hari ini dia mau disembah gitu loh. Jadi for whatever things yang dia uji, ujung-ujungnya itu. He aim at your worship. Yang dia kejar adalah your worship. Yang dia kejar adalah penyembahanmu. Dan kebenarannya ya Pastor If, memang setan tidak bisa membaca hati kita, tidak bisa membaca pikiran kita, tapi memang akan terus every time, setiap saat akan terus melepaskan panah-panah keraguan. Panah-panah yang mempertanyakan Tuhan, panah-panah yang mempertanyakan diri sendiri all the time. All the time. Jadi seperti yang dialami juga oleh Yesus, masa setan gak lihat sih pada saat langit terbuka, lalu Allah Bapa sendiri menyampaikan kepada Yesus, inilah anakku yang kukasih dan kepadanya aku berkenan. Ya. Audible, setan melihat dan mengambil dan twist ya, karena dia adalah seorang penipu. The twisting of the word, itu telah menjadi strategi yang berulang-ulang dia gunakan. Bagi kita yang membaca Alkitab secara cermat, there is nothing new under heaven. Nggak ada yang baru, artinya gini loh, kadang-kadang saya juga akhirnya merenungkan ya, ya betul, dia nggak pakai strategi yang baru di bawah kolong langit ini, tetapi kan angkatan yang hadir di planet ini selalu baru. Oh iya, musuhnya aja yang sudah lama ya, usianya udah ribuan tahun. Ya, artinya kita satu angkatan berapa sih umurnya Ki? 90-an, 80, 70, 80, right? And for him, how many years has he been using the same old strategy over and over and over and over again. Dan selalu banyak orang jatuh juga di hal-hal yang sama. Ya kan? Karena kita tidak pelajari gitu loh. Kita tidak pelajari the devices of the enemy. Makanya Rasul Paulus bilang, I don't want you to be ignorant. I don't want you, jangan ignorant. Jangan kamu tidak tahu gitu loh mengenai all his devices atau strategi-strategi yang dia gunakan. Jadi tadi dia his aim at the worship. Tapi pintu gerbang, jadi ini gradually nih Ki. Yang ujungnya ke sana. Ujungnya ke sana. Tapi yang awal pertama. Dan selalu di dalam kita juga melayani banyak orang. Dan orang-orang yang kita layani kemudian kita ajak untuk melihat dan mengevaluasi hidup. Karena seringkali unsurnya di bagian awal adalah identitas. Kalau nah saya waktu itu pernah juga cukup merenungkan kejadian pasal yang ketiga ya. Artinya waktu yang dia serang itu kan keserupaan dengan Allah. Kamu makan buah yang terlarang itu, lalu kamu akan menjadi serupa dengan Allah. It's also the identity. Kenapa serangannya
kepada identitas. Hmm. Kita tahu ultimate-nya adalah dia Mm-mm, minta mm-mm, disembah. Tapi kenapa serangan awalnya tuh di identitas? Hmm. Ya, bagi Adam dan Hawa, kenapa serangan itu pada identitas? Because everything that they will do Hmm. in life, in accomplishing mandat dan tujuan kenapa mereka hadir di planet ini, it all stem from their identity. Betul. Mm-mm, Itu source-nya. mm-mm, If you are not strong in your identity, how are you going to perform? mm-mm, Bagaimana kamu bisa perform? mm-mm, Kamu akan dibengkokkan dari sana, mm-mm, gitu loh. Jadi kalau identitasnya tidak genah, nggak bisa dong. mm. Kita perlu paham siapa kita di dalam Tuhan. Because everything that we do in life, dasarnya mulanya dari sana. Ya. Dari identitas kita. Ya. I do what I do because Of who I am. of who I am. Mm-mm. Atau mungkin dibalik bilang gini, uh, I know who I am, therefore Mm-mm. I do what I do. Ya. Ya, aku tahu siapa aku dalam Tuhan, karena itulah Mm-mm. aku melakukan apa yang aku lakukan. Ya. Jadi I'm not determined or I am not divine by what I do. Mhm. Jadi bukan pekerjaanku yang mendefinisikan siapa aku. Mhm. Justru pekerjaan itu didefinisikan Ya. oleh. Ya. Ya, beda tipis atau beda banyak ini, Ki? Ya. Do you understand what I mean ya? Ya, agak tipis jadinya kalau orang masih ragu dengan identitasnya memang. Ya. Aku melakukan apa yang aku lakukan ya karena identitasku. Mm. Jadi identitasku itu bukan dibentuk karena pekerjaanku, tidak. Justru pekerjaanku mungkin dibentuk oleh identitasku. Ya. Ini nggak boleh kita putar balik nih. Ya. Ini nggak bisa diputar balik. Ya, jadi pekerjaan saya dibentuk oleh identitas saya. Mhm. Jangan dibalik. Mm-mm. Menjadi identitasku Mm-mm. dibentuk oleh pekerjaan yang aku lakukan. Ini terbalik. Itulah kenapa orang jadi cari approval dari pekerjaan. Iya, karena kalau aku tidak lagi melakukan pekerjaan yang aku kerjakan, I don't have no more identitas. Kan begitu. Kita jadi nggak punya identitas. Nah, kalau kamu pensiun, ya kan? Atau mungkin di situ ada perampingan. Dan kamu adalah orang yang kemudian ikut harus di PHK lebih dahulu misalnya. And when you don't hold that certain position, apakah identitasmu masih solid? Iya. Kan begitu. Apakah masih merasa disayang, masih merasa berharga, masih bisa berasa aku masih punya nilai, aku masih punya tempat. Right. Ya. Dan Yesus membuktikan bahwa dia dicintai oleh Allah Bapa. Allah Bapa berkenan kepadanya, makanya kalau tadi Pastor Rif sampaikan, makna dari kata dicoba itu adalah untuk melihat certain behavior atau sikap-sikap yang akan keluar dari seseorang yang dicobai. Dan Yesus membuktikan nih di ujian yang pertama, bahwa Yesus menjawab di ayat yang keempat, ada tertulis. Wah, ada tertulis. Dia langsung tahu di mana alamatnya. Itu perkataan siapa. Dan kalau kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, sampai rambutku memutih, aku tetap anak Allah. Ya. Itu solid. Itu remain. Dan tidak itu akan mudah kita digoyahkan dengan perkataan-perkataan berbelit-belit dari setan ya. Iya, ya kamu kan tetap anak. Kalau kamu sampai tua pun kamu anak gitu loh. Terhadap orang tuamu kamu adalah anak gitu kan. Tapi kalau kamu guru, satu hari kamu pensiun. Terus apalagi identitasmu setelah kamu bukan lagi guru di sekolah. Kalau kamu sudah bukan lagi direktur, satu hari kau pensiun, apalagi identitasmu. Ini, jadi dakwaan-dakwaan ini yang kemudian akan terus menghantam tembok-tembok jati diri kita. Kita kalau salah membangunnya, ya kan? Nah, ini yang kemudian bikin kita jadi rapuh. Ya. Hancur gitu, jadi rapuh. Dan akhirnya meninggalkan panggilan yang sesungguhnya. Correct. Ayat keempat ya, manusia, Yesus menjawab nih si pendakwa dan si penipu dan si twister ini. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu itu Pastor If memberikan bahasa Inggrisnya. Pastor mencatat nggak bahasa Inggrisnya? Apa itu? A man shall not live by bread alone. Itu dalam satu terjemahan. Tapi yang membuat saya terhenyak, salah satu versi bahasa Inggris berkata, a man cannot live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Tidak bisa hidup. Ya, mungkin kita mau garis bawahi di bagian ini nih Kia, sebelum kita melihat urusan memakan ini ya. Tapi
tadi kembali kepada jati diri, jika engkau anak Allah, perintahkanlah. Mhm. Jadi apa di sini? Eee, Setan mendakwa Yesus, memaksa dia untuk menggunakan statusnya sebagai Mmm. anak Allah to create something, Mmm. ya. Dia paksa Yesus to use that status sebagai anak Allah to create something to fulfill Mmm. his own need. Mmm. Aku lapar, aku butuh makan. Use your status. Mmm. Pakai statusmu sebagai anak Allah. Perintahkan batu menjadi roti. Mmm. Sementara kita tahu bahwa Yesus berkata, sebab makananku Mmm. adalah melakukan kehendak Kehendak Bapakku Bapa. di surga. Artinya he only move, dia hanya bergerak dan bertindak pada saat Bapa berkata ya. Mmm. Pada saat Bapa menunjukkan kepadanya. He Mhm. live in that total obedient to the Father. Yes. Tapi sekarang dia punya kebutuhan. Yes. Dia lapar nih. Ini setelah 40 hari puasa, ini real nggak ditutupi oleh Alkitab. Oke sekarang you have your need, pakai dong Mhm. kuasamu, pakai dong koneksi kamu sebagai anak Allah. Mmm. Ini kan jadi misusing, apa ini? Abuse bukan? Abuse. Abnormal use of Misusing power, yes, position. yes, Mhm. yes. Nah ini juga kita bisa lihat bahwa ternyata di dalam pencobaan yang pertama ini, dalam pemahaman mengenai status sebagai anak Allah, would you use that for your own benefit? Mhm. To fulfill your own need. It has nothing to do with anything else. Itu malah jadinya Yesus diarahkan untuk mencobai Allah Bapa sendiri. Yes, 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 Untuk menjadi yes. sama seperti si penggoda, Iya. si Pakai iblis dong ini. gitu, kuasamu pakai dong langsung. Lah emang kuasa itu dipakai untuk Betul, memuaskan your own need. ya. Itu juga catatan insight ya buat kita. I mean as we Apapun talk on the word, yes, now those things itu will be open. manipulasi juga. Ya. Jadinya apapun yang kita pakai yang dari Tuhan untuk diri kita sendiri jadinya manipulasi ya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, tadi kita tutup dengan ini ya. Ayat 4 ya. Jika engkau anak Allah nih Ki. Mhm. Ini yang pertama ya pencobaannya. Oke, iya. Kamu coba cek di Matius pasal 27 ayat 40. Matius 27 ayat Ayat 40. 40. Ya, teman-teman di rumah juga bisa lihat dan buka Matius 27 ayat 40. Ya. Oke, read it. Mereka berkata, "Hai engkau yang..." Dari 39 lah. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Ini berarti konteksnya pada saat Yesus sudah dalam tergantung di atas kayu salib. Ya. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Jikalau engkau anak Allah. Masih loh, ini dalam posisi terlemah yang berikutnya. Di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Jadi artinya begini, at the beginning start di padang gurun itu, ya dia dicobai dengan kalimat yang sama, dia ditantang dengan kalimat yang sama. Ini kalau dia salah pakai ya, positioningnya Bukannya dia tidak bisa sebagai berarti ya? iya bukan kan, positioningnya sebagai anak Allah, dia bisa hajar saat itu juga. But then he would miss the purpose why he came. Yeah. Dia akan luput, dia tidak akan kerjakan tujuan kedatangannya kalau dia langsung duel pada saat itu di padang gurun. Ya. Lalu yang saya baca dalam waktu saya pelajari ini ya, saya pikir gini, wow, kalau dia tidak lulus di entry point yang itu, he will not be able to graduate well di kayu salib. Karena dia memilih untuk tetap dalam posisi tersalib, Ki. Ada seorang hamba Tuhan bilang, bukan karena pakunya sangat hebat loh, yang bisa menahan tubuhnya Yesus di atas pohon itu, di atas kayu salib itu bukan karena pakunya. Bukan. I mean, he is the creator. Jadi ini 100% adalah obedience to God. To the will. Ini the will of God. The will yang totally in submission to the Father. Sampai akhirnya menyerahkan nyawanya. Correct. Makanya dalam tulisan Ibrani dikatakan dia sebagai anak Allah, he learns submission by the thing he suffer. Dia belajar taat dari hal-hal yang dideritanya. Jadi Yesus untuk nggak gatel gitu loh Ki, udah tergantung di kayu salib terus ada orang menggeleng-gelengkan kepala gitu. Katanya Tuhan, anak Allah. Jika engkau anak Allah, itu kalau kita sekarang katanya orang Kristen.
katanya hamba Tuhan, Come on, katanya Ki. pemimpin. Wah, itu banyak sekali sih Berapa kata-kata kayak banyak gitu. kata-kata. Ini Hmm. kan kata, the power of Iya. words, Ki. Kita dibangun dan dirubuhkan oleh Only the kata-kata. power of words, gitu Hmm. kan. Kalau dia gelisah, dia gelitis, dia kesel. Mm-mm. Berapa banyak sih orang kepancing marahnya cuma gara-gara kata-kata? Ya. Kepancing kan kamu? Kepancing. Hmm. Makanya dikatakan learn of me. Ya Hmm. pikulah kuku katanya. And learn of me. Hmm. Sebab kuku itu ringan. Bebanku tuh ringan. Pikullah. Dan jiwamu akan mengalami kelelahan. Learn of me because I'm meek and lowly. Aku rendah hati. Meekness. Ya itu rendah hatinya. Bagaimana bilang? Jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Ini kok gak gerbet gitu loh. Gak. Gue tonjok juga loh. Aku turun nih. Ini pakunya aku ambil, aku tancap di mulut kamu. Kan bisa begitu, Ki. Malah ada satu penulis bahkan menuliskan dalam peristiwa itu ada berapa banyak malaikat sudah bersiap-siap untuk menyerang balik ke bumi. Loh, iya kan ya waktu di Taman Getsemani, he can call angels, ya kan? Tapi enggak loh, Ki. Nah artinya dia tidak move sedikit pun ya. Tidak terusik ya. Tidak terusik with the power of words. Ya, kata-kata dakwaan itu tidak membuat dia kebat-kebit gitu ya. I think di bagian ini kita ini masih entry. Ya. Jadi teman-teman yang lagi belajar juga ya. Seberapa banyak kita terusik dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Ya. Dan kemudian karena kita terusik dengan kata-kata, kita jadi abusive. Ya, kita jadi abuse positioning kita. Kita jadi abuse itu by the way adalah dari dua kata ya, abnormal use. Jadi kita kemudian melakukan penyalahgunaan dari posisi kita. Ya, Yesus dipancing untuk menyalahgunakan positioning statusnya sebagai anak Allah untuk bertindak tanpa instruksi Bapa. Kan gitu. Jadi silahkan bisa refleksi di sana. Apakah kita selama ini terusik di situ? Kalau gitu kita, Pastor boleh tutup di ayat yang keempat. Kita akhiri episode yang kali ini karena di bagian inilah Yesus memberi jawab jadinya. Oke, ayat keempat ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini ada konteks sejarahnya di Perjanjian Lama karena jawaban ini adalah jawaban di mana dia mengutip dari kitab Ulangan ya, dan kitab Ulangan ini pada saat itu dalam konteks orang-orang Israel ngotot minta makan ya di padang gurun, dan akhirnya Allah bertindak memberi mereka makan makanan roti malaikat ya, yang namanya mana atau apaan tuh ya kan. Dan oke, untuk singkatnya ya kita lihat ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi kalau dikatakan ini kan karena roti, mungkin di Indonesia nasi ya, itulah makanan utama kita. Kita ditopang oleh makanan yang kita makan. Dan di sini dikatakan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana kita menghadapi pencobaan di padang gurun? Itu akan menunjukkan apa yang kita konsumsi selama ini. Jadi kalau kita tidak mengkonsumsi firman Tuhan, kita akan sangat rapuh in our wilderness season, ya kan? Jadi kalau selama ini kita hanya ditopang dari luar, external support, ya kan? Apakah itu orang, apakah itu materi dan lain-lain. Pada saat kita ada di padang gurun, kita akan rubuh di sana. Karena padang gurun itu adalah situasi seperti saya tadi katakan, situasi sangat rentan sekali, kita berada pada titik yang paling lemah, dan di titik itu akan ketahuan yang menopang kita apa. Kita terbuat dari apa? Kita terbuat dari apa dan ditopang oleh apa. Kata-kata manusia terbatas gunanya dan sangat rapuh gitu ya. Tapi kata-kata Tuhan ya itu yang akan sustain us, itu yang akan menopang kita untuk tetap berdiri gitu ya. Dan ini yang dimaksudkan ada bahwa manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu yang kedua adalah tadi dikatakan Yesus sangat lapar, dan dalam kondisi lapar dan dicobai justru firman yang keluar. Ya, jadi kita juga bisa melakukan refleksi di sana. What do you do when you are hungry? Ya, apa yang kita lakukan, apa yang keluar dari mulut kita pada saat kita sangat lapar, ya.
aduh kepingin banget nih, kering nih, kering 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 kering. Apa yang kemudian kalian cari, apa yang kemudian keluar dari mulut kita, itu akan nunjukin sih, because, kita akan ketemu diri kita di sana. Ya, Karena baru aja kita ngobrolin, kok ada ya orang itu datang masuk ruangan kok langsung ke tempat makan. iya iya Kita betul sih Pasar, kita jadi tahu aslinya orang itu waktu dalam kondisi lapar iya. Kondisi lapar akan menyingkapkan banyak hal. akan menyikapkan banyak hal. Lapar fisik, lapar rohani, lapar emosi, kita Iya. bisa tahu ternyata Sebagai rujukan kedalaman teman-teman orang. bisa melihat di Perjanjian Lama ada satu hal yang sangat, eee, apa ya, menggetarkan jiwa terjadi di dalam catatan Perjanjian Lama. Ada tokoh Perjanjian Lama, ini adalah alat peraga negatif ya Mhm, kalau menurut dosen counseling kita, alat peraga negatif. Jadi seorang yang bernama Esau mmm, pada saat dia sangat lapar ya, tidak mendapat binatang buruan, dia tiba lalu kemudian dia lihat adik kembarnya sedang memasak. mmm, Sup katanya, sup, entah kacang merah atau apa itu ya, tapi sup yang harum gitu kan. Lalu dia lapar sekali, jadi memang kondisi bahaya ini kalau lapar, kondisi bahaya. Dan Alkitab mencatat mmm, pada hari itu terjadilah transaksi mmm, transaksi luar yang biasa mengubah segalanya. untuk semangkok sup yang harum itu. Iya, Jadi transaksi itu terjadi di depan panci. mmm, Ya, jadi memang di depan mangkok, di depan piring, di depan panci itu bisa terjadi deal-deal ya, perjanjian-perjanjian, transaksi-transaksi gitu. Cuman sayangnya yang dia transaksikan adalah hak kesulungannya. mmm, Jadi bayangkan waktu orang lapar, mereka bersedia menukar identitasnya, mmm, menukar menukar hak kesulungannya di depan semangkuk makanan. Nah, mmm, ini memang kita mesti hati-hati. Pada yes, saat kita lapar dan Yesus diuji juga identitasnya, "Jika engkau anak Allah." Jadi kalau Esau menjadi bahan, peraga ya yang negatif, kita bisa melihat hari ini Yesus tidak bergeming. mmm, Dia tidak bergeming dalam kondisi lapar. So, Yesus sebagai teladan kita membuktikan kepada kita ya, sebagai dalam kondisi manusia yang lapar ya, bahwa mmm, kita pun bisa lulus uji di mhm, area itu, bahwa dalam kondisi lapar kita bisa tidak harus menukar identitas kita. yes. Oke, thank you Pastor Eve dan seluruh pembelajar hari ini cukup intens ya, cukup intens Yes. sekali. Saya mau tutup dari Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Mhm. Barusan tadi kita membahas Yesus pun ngerti rasanya lapar. Rasanya lapar. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Right. Jadi jadikanlah ini bahan renungan kita untuk di episode kali ini, dalam situasi seperti apa kita menjadi cukup rentan. Jadi sangat terbuka untuk bisa didakwa, diberikan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan diri kita, apakah kita dicintai, apakah kita berharga, apakah kita disayang, masihkah aku dimaui, Ya. diinginkan. Dalam kondisi seperti apa Anda biasanya mendapati diri Anda dalam situasi seperti itu, dan kita mau encourage untuk situasi seperti itu hanya bisa kita lewati pada saat diri kita dibangun dengan setiap perkataan Tuhan. Itulah kenapa tadi diawali kita menyampaikan, in season out of season, mau liburan kek, mau di hari kerja kek, firman Tuhan harus menjadi makanan kita sehari-hari. Kita Amin. tidak pernah tahu Amin. loh, kapan kita mulai rentan dan dalam kondisi yang sangat lemah dalam hidup kita. Ya. Kita akan sambung lagi masih di Matius 4 karena masih ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. So, sampai jumpa di episode berikutnya.